Baik, Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas mengenai transformasi 30 hari dengan Promik. Saya mewakili Bu Yvonne untuk membawakan materi ini. Nah, latar belakangnya apa kita mengadakan transformasi 30 hari? Pertama adalah tidak semua orang itu konsisten dengan minum jus pro. Dan kemudian ada yang mau buat jus pro, ada yang nggak sempat buat jus pro. Nah, jadi ada beberapa latar belakang seperti ini yang membuat kami mengonsepkan mengenai program T30 atau transformasi 30 hari. Ada juga yang makannya yang sehari-hari dimakan tuh sekedar makan yang penting bisa kenyang, terisi, tetapi nutrisinya nggak jelas. Yang penting kalau udah kenyang kita bisa aktivitas, yang penting nggak lapar. Nah, hal-hal seperti ini yang membuat badan kita ini nggak sungguh-sungguh untuk ditreatment. Selain itu ada kurangnya mikrobioma dalam tubuh yang mengakibatkan kita juga mudah merasa lelah, kemudian ada metabolisme yang terganggu, ada hormon yang terganggu, sehingga makin lama badan kita ini makin turun mesin istilahnya. Turun mesin artinya itu perlu diadakan yang namanya detoksifikasi. Detoksifikasi berhubungan dengan pembersihan di dalam tubuh kita, tetapi selain pembersihan, maka dia juga membantu untuk meningkatkan mikrobioma di dalam tubuh kita. Nah, dengan mikrobioma yang jenisnya makin beragam di dalam tubuh kita, maka masalah-masalah penyakit itu akan terbantu, bisa diimprove. Nah, itu adalah latar belakang mengapa ada program transformasi 30 hari ini. Bapak Ibu, hormon itu adalah senyawa kimia yang di dalam tubuh kita yang dihasilkan. Nah, fungsinya apa? Hormon ini fungsinya untuk mengatur berbagai jenis metabolisme di dalam tubuh kita. Metabolisme adalah proses-prosesnya, sedangkan hormon itu adalah senyawa kimianya. Nah, hormon di dalam tubuh kita atau senyawa kimia yang dihasilkan di dalam tubuh kita itu banyak macamnya. Kimia yang saya maksud di sini adalah kimia alami. Ada namanya fitokimia, ada namanya kimia sintetis. Nah, kimia sintetis itu yang dibuat oleh manusia, sedangkan kimia yang alami itu bukan buatan manusia tetapi secara alami. Nah, yang alami-alami ini itu yang mudah sekali untuk diurai, mudah untuk diubah, mudah untuk dicerna, mudah. Sedangkan yang sintetis itu tidak begitu diterima oleh tubuh kita. Sehingga kadang-kadang antibodi kita pun melawan kimia sintetis ini agar bisa diurai, agar bisa dicerna oleh tubuh kita. Nah, kalau tadi saya mengatakan hormon adalah senyawa kimia yang dihasilkan, ini adalah sebuah hal yang alami, kimia alami, bukan kimia sintetis. Banyak sekali hormon-hormon yang dihasilkan, tetapi fungsinya itu adalah mengontrol. Hormon itu fungsinya untuk mengontrol. Nah, apa yang perlu dikontrol? Banyak hal di dalam tubuh kita yang perlu dikontrol. Seperti misalnya tekanan darah kita perlu dikontrol, gula darah kita perlu dikontrol, dan yang lain-lain. Nah, kalau pengontrolan ini terganggu, maka kehidupan kita, proses kehidupan kita pun akan terganggu. Nah, gangguan hormon ini kenapa bisa terjadi? Salah satu faktornya adalah dari makanan, dari pola hidup. Nah, kita akan membahas beberapa hal mengenai makanan dan pola hidup supaya masalah hormon atau gangguan hormon ini bisa kita atasi. Nanti kalau Bapak Ibu ada yang mau bertanya, boleh langsung diinterupsi ya. Kita mencoba untuk lebih santai, tetapi kita bisa mengambil materinya, jangan sampai yang mau ditanya belakangan nanti lupa gitu apa yang mau ditanya. Oke? Baik, suara saya sampai saat ini masih jelas ya? Jelas, 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 Pak. Pak. Jelas. Baik, kalau begitu terima kasih. Saya lanjutkan. Yang di chatting kalau belum jelas, berarti nanti mungkin sinyalnya boleh dipantau kembali. Untuk melakukan transformasi 30 hari, kita tidak hanya berurusan dengan makanan saja. Ada 6 aspek atau 6 perubahan yang perlu kita lakukan agar kita bisa tidur lebih baik, lebih berenergi, lebih bahagia, memiliki fisik yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Nah, ini kita akan ubah, kita akan bantu dalam hitungan minggu, bukan tahunan.
Jadi 6 perubahan ini kami sangat mengharapkan benar-benar dicermati. Ini bahasanya yang lebih cocok seperti itu, dicermati. Bukan hanya sekedar diketahui, tapi dicermati dan kita laksanakan bareng-bareng. Perubahan yang pertama, aspek yang pertama adalah masukkan lebih banyak pasukan probiotik. Nah, mikrobioma di dalam tubuh kita itu mengambil peranan penting. Mikrobioma adalah berbagai jenis mikroorganisme di dalam tubuh kita. Jenis-jenis bakteri, di sana juga ada virus, di sana juga ada jamur, dan yang lain sebagainya. Tetapi, kalau virusnya banyak, maka itu membawa penyakit dalam tubuh kita. Begitu juga halnya dengan jamur. Kalau bakteri-bakteri yang baik yang menjadi lebih banyak di dalam tubuh kita, ini adalah kabar baik. Jadi tidak semua bakteri itu jahat, tetapi ada bakteri juga yang baik. Nah, mikrobioma di dalam tubuh kita, jenis-jenisnya itu perlu beragam. Jadi bakteri-bakteri positif, bakteri-bakteri baik dalam tubuh kita perlu lebih banyak beragam, sehingga membantu pencernaan kita, sistem kekebalan tubuh kita, kesehatan mental kita, bahkan berhubungan dengan hormon kebahagiaan kita juga. Ini semua berdasarkan penelitian. Nah, Bapak Ibu, Promik di dalamnya mengandung promik dibuat dengan minuman fermentasi. Fermentasi ini juga berpotensi memiliki probiotik. Tidak semua fermentasi punya probiotik, tetapi dengan secara empiris, promik itu bisa membantu A, membantu B, membantu C, dan lain sebagainya. Itu sudah teman-teman kita rasakan, sehingga bisa dikatakan bahwa promik itu memiliki kandungan-kandungan probiotik yang banyak jenisnya yang bisa membantu tubuh kita. Masalah pencernaan, jika Bapak Ibu memiliki masalah pencernaan, maka dengan mengikuti program transformasi 30 hari ini akan terbantu. Masa pencernaan itu banyak macamnya, ada masanya di lambung, ada masanya di usus, macam-macam. Tetapi poin utamanya adalah ketidakseimbangan mikroba di dalam usus kita, ketidakmampuan lambung kita dalam mengolah makanan-makanan yang kita asup, ini akan menyebabkan masa-masa di pencernaan. Nah, ujung-ujungnya nanti masalahnya di usus besar kita. Usus besar kita akhirnya menjadi lebih rusak. Nah, nanti kalau Bapak Ibu tertarik mengenai masalah pencernaan lebih jauh, nanti bisa dilihat di YouTube channel Kausal Lestari. Di sana juga sempat dibahas mengenai mengapa usus besar kita sampai punya masalah yang begitu parah, sampai terjadi kanker di usus besar. Padahal awalnya berasal dari usus halus dan sebagainya. Nanti bisa ditonton YouTube-nya. Jadi masalah pencernaan ini salah satu faktor yang bisa membantu pencernaan adalah dengan probiotik. Kemudian, gangguan kesehatan mental dan juga emosi. Peran mikroba itu juga berpengaruh kepada emosi kita dan mental kita. Kenapa? Karena dari penelitian-penelitian dan juga jurnal, itu juga sudah menyebutkan masalah serotonin itu juga diproduksinya di usus dan juga berhubungan dengan mikroba. Sehingga pada saat kita minum jus pro-nya banyak atau minum promiknya cukup, maka kita akan merasa pikiran kita tuh tidak sama lagi seperti sebelum kita minum minuman ini. Kita akan merasa bahwa kita bisa lebih tenang, kita bisa lebih dingin dalam memutuskan. Tidak berpikiran panas, lalu serba cepat untuk memutuskan. Oke, berhubungan juga dengan sistem kekebalan tubuh. Antibodi yang lemah itu sama seperti kekebalan tubuh yang lemah. Nah, antibodi kita lemah karena sel imun kita itu kerjanya terlalu capek. Pada saat sel imun kita terlalu capek, maka selnya menjadi lemah. Kenapa imun kita bisa capek? Karena dia kerja tanpa henti. Mengapa bisa kerjanya tanpa henti? Karena inflamasi terus terjadi dalam tubuh kita, peradangan-peradangan, inflamasi sama dengan peradangan. Di dalam tubuh kita selalu terjadi inflamasi atau peradangan, itu yang menyebabkan sistem imun kita terus-menerus bekerja. Apa penyebab dari peradangan ataupun inflamasi? Pada saat kita memasukkan lebih banyak patogen ke dalam tubuh kita,
Pada saat kita memasukkan lebih banyak zat kimia sintetis ke dalam tubuh kita, maka terjadi peradangan dari skala kecil sampai ke skala yang lebih masif. Ini bahasanya terlalu umum. Jadi bahasa spesifiknya apa Pak Yuta? Contoh, kita makan makanan pengawet. Kita makan makanan yang memiliki penstabil. Kita makan makanan yang memiliki pemanis buatan. Jadi makanan-makanan seperti ini itu adalah sintetis, kimia buatan. Dan begitu masuk ke dalam tubuh kita, efeknya nggak langsung kerasa, Bapak Ibu. Tetapi yang kita perlu ketahui adalah pada saat kita ngemil, kita makan yang sintetis. Pada saat kita makan makanan kaleng, kita juga makan yang sintetis. Pada saat kita makan misalnya eh, sayur ataupun daging yang tidak cuci dengan baik, ada patogen-patogennya, itu juga masuk ke dalam tubuh kita pun akan langsung melawannya dari sel imun kita. Kalau Bapak Ibu pernah menyadari bahwa ada orang-orang yang amandalnya membengkak, bagian dalam rongga mulut ada anak lidah, ada yang membengkak, tonsil ya, tonsilnya membengkak. Nah, kenapa? Karena makanan yang diasup itu banyak patogennya dan juga banyak kimia sintetisnya, sehingga amandalnya jadi membengkak, meradang. Nah, ini adalah salah satu indikator bahwa sel antibodi, sel imun kita tuh terus-menerus bekerja sampai capek gitu ya. Nah, ini yang membuat lama-lama sistem kekebalan tubuh kita melemah. Nah, ada yang harus kita antisipasi salah satunya yaitu dengan memperbanyak pasukannya, jenderal-jenderalnya harus dibawa masuk, yaitu eh, probiotik. Berhubungan juga dengan metabolisme dan berat badan. Ini juga memerlukan proses probiotik di dalamnya, sehingga dia mampu untuk mengurai lebih banyak. Dengan penguraian yang lebih banyak, maka lemak-lemak itu benar-benar bisa diurai. Kolesterol itu benar-benar bisa diurai dengan lebih baik. Dan ini salah satu bantunya adalah dari mikrobioma yang banyak ya, jenis mikrobioma yang lebih banyak. Nah, sekilas mengenai metabolisme, tadi kita mengatakan mengenai hormon, yaitu adalah tukang ngatur di dalam tubuh kita. Dan tukang ngatur itu otomatis dilakukan pada saat, contoh misalnya, makan lebih banyak gula, karbohidrat, maka otomatis dihasilkan hormon insulin, diperbanyak. Jadi itu secara otomatis dalam tubuh kita. Tubuh kita itu begitu luar biasa, nggak perlu mikir pun dia otomatis melakukan. Nah, si tukang ngatur ini sudah melakukan tugasnya. Nah, tukang ngatur ini juga berhubungan dengan yang namanya metabolisme. Metabolisme itu adalah serangkaian prosesnya. Jadi pada saat diatur, apa yang diatur salah satunya adalah metabolisme. Proses-proses kimianya itu yang diatur. Nah, metabolismenya akan sangat lebih baik jika Bapak Ibu memiliki otot. Mau otot dada, mau otot uh, tricep, bicep, mau otot apapun, ya, otot bahu, otot paha, dan sebagainya. Semua otot itu membantu meningkatkan, menyempurnakan metabolisme, menyempurnakan proses kimia. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada yang merasa bahwa badannya tuh kurus, maunya lebih berisi, bukan banyak makan nasi, bukan banyak makan makanan apa yang bisa dimakan, tetapi yang perlu diingatkan adalah kita menambah massa otot. Karena dengan menambah massa otot, berat kita bertambah, tapi isinya bukan lemak. Jangan sampai kita yang mau kurus, maunya gemuk, kita makan daging lebih banyak, makan protein lebih banyak. Ujung-ujungnya kita nggak olahraga, nggak angkat beban, nggak melatih mengangkat beban. Akhirnya yang lebih banyak di tubuh kita adalah lemak. Ujung-ujungnya lemak kita akan membuat masalah baru, yaitu penyumbatan dan lain sebagainya. Nah, jadi Bapak Ibu hari ini kita sama-sama memahami, baik Bapak Ibu yang tidak kurus pun, jika memungkinkan, kok badan saya kayaknya datar-datar aja tuh ya. Nah, untuk meningkatkan metabolisme lebih baik, maka silakan tambah massa ototnya. Itulah kenapa ada orang yang pergi nge-gym, ada orang yang melakukan ini dan itu. Itu yang dilakukan adalah untuk menambah massa otot. Metabolismenya akan lebih baik. Oke, di sini metabolisme itu membentuk protein jadi otot.
tidak mudah buncit, tidak mudah lelah, dan sebagainya. Orang yang memiliki otot lebih dibandingkan orang yang tidak memiliki eh, otot pada umumnya, maka kelihatan semangatnya beda, fitnya juga beda, kebugarannya juga berbeda. Oke, jadi mulai hari ini, transformasi 30 hari, mari kita tingkatkan massa otot kita. Oke, nah berhubungan dengan massa otot, Bapak Ibu, ada namanya BMI, Body Mass Index. Kalau Bapak Ibu mengetahui, Body Mass Index ini biasanya berhubungan dengan tinggi badan dengan berat badan. Hanya saja Bapak Ibu, ini agak gatal. Hanya saja Bapak Ibu yang perlu disadari adalah tinggi dan berat badan jika dioperasikan mendapatkan body mass index, indeks massa tubuh. Tetapi orang yang perutnya buncit memiliki BMI yang sama dengan orang yang ototnya banyak. Jadi BMI-nya sama, tetapi fisiknya berbeda. Satu buncit, satu berotot. Jadi kita tidak bisa menggunakan BMI, Body Mass Index, ini sebagai patokan apakah posturnya tuh ideal atau cukup bagus atau tidak. Kenapa? Sekali lagi, pada saat ototnya bertambah, maka beratnya bertambah. Di sisi lain, kalau perutnya buncit, maka beratnya juga bertambah. Tingginya tetap. Jadi Bapak Ibu perlu meningkatkan otot. Ya, jadi BMI-nya harus bagus, ideal, dengan ototnya naik. Jadi kenapa kita tetap perlu sedikit-sedikit kita angkat beban, sedikit-sedikit kita meningkatkan massa otot. Itu fungsinya adalah meningkatkan metabolisme sehingga tubuh kita prosesnya, energinya itu diproses dengan lebih optimal. Kalau bahasa kendaraan bermotor, di dashboard mobil ataupun dashboard motor, ekonya bisa nyala gitu. Ya, jadi proses pembakarannya itu sempurna sehingga lebih ramah lingkungan. Di dalam tubuh kita, kalau kita punya massa otot yang cukup, maka proses energi yang dihasilkan, energi yang diproses itu optimal. Tidak ada yang terbuang sia-sia. Kira-kira begitu. Lanjut, ada namanya gangguan kesehatan kulit. Jadi teman-teman kita juga merasakan bahwa alergi di tangan di kulit kita ataupun ada yang memiliki eksim, psoriasis, itu akan terbantu dengan kita konsumsi Promix ataupun konsumsi jus Pro. Kenapa? Kembali lagi bahwa mikrobioma berperan penting di masalah kulit. Kemudian, kekurangan nutrisi juga sama. Ada beberapa orang yang mengalami kekurangan nutrisi pada dia makannya banyak. Ada beberapa faktor. Contohnya adalah ada orang yang makan makanan sisa, lalu masuk kulkas makanannya, lalu besoknya dipanasin lagi, bisa dimakan. Yang didapat tuh kenyang, tetapi nutrisinya tidak ada. Sehingga yang lewat ke dalam ususnya tuh hanya ampas-ampas. Karena makanannya udah dipanaskan berulang-ulang. Makanan sisa, makanan dipanaskan berulang-ulang. Karena ada sebagian orang yang mengatakan bahwa, aduh makanan jangan dibuang, kasihan. Betul. Tetapi makanan yang sisa, lalu kita panaskan lagi, lalu kita makan lagi, itu tidak membuat nutrisi di dalam tubuh kita. Itu hanya menjadi ampas yang numpang lewat. Sehingga kita tidak meningkatkan menambah nutrisi di dalam tubuh kita. Ini adalah konsep yang keliru, tidak sempurna. Kalau memang mau untuk tidak menyisakan makanan, maka masaklah jangan terlalu banyak. Atau kalau memang masaknya berlebih, maka itu harus didistribusikan. Sepanjang kita terus makan makanan sisa atau makan makanan yang dimasak berulang-ulang, maka nutrisinya tidak ada dalam tubuh kita. Yang terjadi usus kita nanti tidak bisa memiliki penyerapan yang maksimal. Lalu kalau memang tidak bisa didistribusikan gimana Pak? Ini tergantung kebijakan Bapak Ibu. Pada saat kita merasa bahwa tubuh kita lebih penting, maka kita tidak bisa berpikir bahwa dengan kita menghabiskan makanan sisa, maka kita dianggap tidak berbuat salah. Kalau menyisakan makanan itu berbuat salah, kalau menghabiskan makanan yang sisa, yang dipanaskan berulang-ulang, kita menganggap itu bukan perbuatan salah. Ini nanti perlu kita sesuaikan kembali pola pandang begini. Karena kalau kita makan makanan yang sisa tidak menyebabkan nutrisi bagi tubuh kita, baiknya di mana? Malah itu merusak tubuh kita. Tetapi kalau misalnya makanan sisa itu ternyata kita dalam tanda kutip buang,
Jangan ke TPA, gunakanlah biowaspromik. Dengan biowaspromik, sisa-sisa makanan tersebut akan kembali bernutrisi untuk tumbuhan, untuk menjadi regenerasi tanah dan seterusnya. Jadi kita bisa antisipasi di hal itu. Tetapi tetap yang idealnya adalah masak secukupnya, kita habiskan semuanya dengan baik. Oke, kita lanjut. Nah, cara memperbaiki masalah dalam tubuh kita ini dari 6, salah satu caranya adalah meningkatkan jumlah pasukan probiotik. Kita bisa konsumsi langsung Promik 3 sendok makan tambah air 3 kali sehari. Ya, 3 tutup botol ataupun 3 sendok makan sama. Setelah sikat gigi di pagi hari, kemudian siang sesudah makan siang, dan malam sebelum tidur. Bukan setelah makan malam, tetapi sebelum tidur. Jadi kita minum. Ada teman-teman yang merasakan bahwa, Pak, kalau misalnya minum tanpa air, ini kan tambah air ya. Kalau minum langsung aja tanpa air boleh nggak? Boleh. Pak, kalau saya lagi puasa, bagaimana? Apakah eh, saya nggak makan siang nih, jadi saya hanya makan pagi sama malam bagaimana? Ya nggak apa-apa, siangnya di skip karena kan lagi puasa. Tetapi paginya ditambah jadi 5 sendok, malamnya juga 5 sendok. Seperti itu. Dengan usaha tambahan, artinya kita mencoba untuk meningkatkan lebih booster metabolismenya dengan cara pagi gambarnya ayam berkokok ya, dan malam gambarnya bulan sabit. Itu kita bisa tambah irisan jahe 3 keping. Dan diminumnya hangat-hangat atau panas-panas. Jadi promik, air, sama irisan jahe, diamkan 5 menit, barulah kita minum. Ini untuk di pagi dan di malam hari. Ini akan bantu untuk booster lebih baik. Oke? Nah, Bapak Ibu, di sini biasanya kita membuat jus pro. Sekarang, dengan program transformasi 30 hari, kita membuat tubuh kita ini menjadi wadah jus pro. Jadi dalam tubuh kita tuh jus pro-nya diproduksi ya, tidak lagi di wadah-wadah di luar badan, tapi dalam tubuh kita. Nah, kembali lagi, pola makannya seperti apa? Nah, saya selalu menyampaikan kepada teman-teman kita bahwa pertama, jika Anda memiliki masalah, contoh misalnya berat badan. Kalau kita tidak melakukan pantang makan dan kita tidak minum promik, maka berat badan berangsur tetap bertambah. Kondisi kedua adalah jika kita tidak minum promik dan kita pantang makan, maka kan yang diasup tuh langsung berkurang tuh. Kita pantang makan makanan tertentu. Dan kita tidak minum promik, yang terjadi adalah berat badan kita tuh tidak bertambah, akan berangsur-angsur menurun. Butuh waktu. Karena proses metabolisme dalam tubuh kita mempengaruhi supaya berat badan kita bisa turun. Karena kita sudah pantang makan. Kalau kita nggak pantang makan, maka akan terus menumpuk akumulasi. Dengan kita pantang, tidak bertambah, tapi butuh waktu untuk turun. Tergantung metabolisme di dalam tubuh kita. Kondisi yang ketiga adalah kita tidak pantang, tetapi kita minum promik. Yang terjadi dalam tubuh kita adalah beratnya bisa turun, nanti naik lagi, nanti turun lagi, nanti naik lagi, nanti turun lagi, begitu terus. Kenapa? Karena pada saat mulai untuk diseimbangkan tubuh kita oleh promik, tapi asupannya tuh nggak dikontrol, makan terus, hajar terus. Akibatnya ya bisa naik, bisa turun, bisa naik, bisa turun. Kembali lagi berhubungan lagi dengan metabolisme tubuh kita. Nah, kondisi yang keempat adalah kita pantang makan makanan tertentu dan kita minum promiknya. Maka berat badan kita itu akan langsung tidak bertambah, dia akan langsung langsung berproses menurun. Jadi ada 4 kondisi ini. Ini yang perlu kita sadari bahwa pilihan di tangan kita, kita mau opsi yang mana. Kalau kita nggak sadar kita melakukan sesuatu, itu pasti di 4 opsi ini. Salah satu dari 4 opsi ini. Ini akan mengakibatkan konsekuensi. Kalau kita pilih yang keempat, maka konsekuensinya jelas. Kalau kita pilih opsi yang ketiga,
Maka konsekuensinya juga jelas. Kalau kita pilih opsi kedua atau satu, masing-masing memiliki konsekuensi yang jelas. Jadi Bapak Ibu perlu mengetahui dengan sadar pilihan kita yang mana. Pada kasus ini kita melihat bahwa tubuh kita menjadi wadah justru. Kalau tubuh kita menjadi wadah justru, Bapak Ibu, yang perlu kita masukin adalah materi-materi untuk membuat justru. Biasanya kalau kita buat justru dari apa? Dari buah-buahan dan dari sayur-sayuran yang segar, tidak yang dimasak. Pada saat kita mau membuat tubuh kita menjadi wadah justru, bukan makan nasi, bukan makan daging gitu. Lalu kita minum promiknya di siang hari contohnya. Kenapa? Karena kan yang mau difermentasi kan materi-materinya. Jadi Bapak Ibu perlu sadari bersama, jadi saya harus makannya apa nih? Kita harus tahu dengan jelas. Oke. Nah, poin-poin yang Ibu Ivan sudah sampaikan adalah perbanyak makan buah atau sayur mentah. Itu adalah poin nomor satu yang paling atas. Bukan poin yang paling bawah atau yang di tengah. Artinya dalam porsi kita, eh, jurnal itu kan kita isi. Kita akan tahu nih, bahwa saya tiap hari makannya ini. Saya akan merenungi diri saya, setelah ikut Zoom pada hari ini, 12 November, Pak Juta udah ngomong ini. Kok saya merasa setiap saya kali saya isi, kok makan buah sayurnya yang mentah, itu kok dikit banget ya. Dari 7 hari kok kayaknya cuma dua atau sekali gitu. Atau bahkan enggak. Ini kan berarti ada yang keliru nih dalam proses transformasi 30 hari. Nah, Bapak Ibu perlu cermati dan perlu evaluasi diri. Kalau perlu diubah, diubah. Kalau merasa sudah cukup, berarti cukup. Jadi yang tahu akan tubuh Bapak Ibu adalah Bapak Ibu sendiri. Yang bisa mengubah jika perlu diubah adalah dari sisi Bapak Ibu sendiri. Oke, jadi kita perbanyak makan buah atau sayur mentah. Makan yang lain boleh nggak? Boleh, tidak dilarang. Ya, memakan nasi, memakan sayur ini, sayur itu, eh, makan makanan yang lain bebas. Hanya saja porsi utama yang diperbanyak adalah buah ataupun sayur mentah. Yang kedua adalah kurangi makanan berminyak. Ketiga adalah kurangi gluten tepung-tepungan gitu ya. Nah, keempat minum air putih lebih banyak dari biasanya, dianjurkan 2 liter per hari. Hasil maksimal adalah kata kurangi yang di atas diganti menjadi tidak sama sekali. Jadi kalau kurangi makanan berminyak diganti menjadi tidak, maka hasilnya maksimal. Kalau kita kurangi hasilnya optimal, tapi kalau kita tidak, maka hasilnya lebih maksimal. Nah, berminyak dengan tepung itu yang seperti apa sih? Nah, mari kita lihat. Ini adalah yang saya tulis, dari data jurnal-jurnal di yang sudah teman-teman isi ya. Ada yang makan bakwan, dadar, rendang, ayam goreng, kerupuk. Kerupuk itu kebanyakan tuh digoreng semua ya. Full isinya minyak. Ada makan katsu, katsu juga digoreng ya. Nasi Padang, minyaknya juga banyak ya. Kue tiaw goreng. Kue tiaw biasanya tuh dibikin sudah berminyak. Kalau digoreng lebih tambah minyak lagi. Pisang goreng, ya nasi goreng, sel goreng, sate Padang, emping, cakwe. Cakwe itu adalah tepung, udah termasuk kategori tepung, tambah minyak juga. Itu benar-benar super itu ya. Jadi bukan hanya kurangi minyak, itu benar-benar double minyaknya di cakwe sendiri. Singkong goreng, kentang goreng. Ini adalah data yang sudah diisi jurnalnya. Ini akan menjadi evaluasi kita bersama bahwa ini perlu dikurangi. Bagaimana cara kita tahu menguranginya? Ya dari 7 hari sekali atau dari sebulan hanya 2 kali. Itu benar-benar mengurangi. Bapak Ibu melakukan transformasi 30 hari itu bukan melakukan selama 365 hari, bukan setahun. Bapak Ibu hanya lakukannya 30 hari. Jadi istilahnya tolonglah 30 hari ini kita benar-benar kontrol. Hanya 30 hari. Jangan sampai, eh, bolong-bolongnya banyak ya. Kurang-kurangi ini malah bertambah-bertambah. Kita sudah ada jurnal, kita bisa ngomong lebih enak. Kalau nggak ada jurnalnya, mau ngomong lebih susah. Ya, kan kita nggak tahu Bapak Ibu makannya apa. Ya, tepung-tepungan. Termasuk Bapak Ibu pada saat di jurnal.
yang Bapak Ibu isi, yang mengikuti transformasi 30 hari, kita serahkan mengisi jurnal. Jurnal ini apa sih? Jurnal ini adalah catatan harian. Catatan harian yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang kita tinggal jawab. Contoh, hari ini saya ada ngemil nggak ya? Ngemilnya ngemil apa? Kita tulis. Oh, saya ngemilnya kue basah, kue kering, biskuit, brownies. Oke, begitu kita lihat, ternyata ini semua bahan utamanya tepung. Kalau bahan utamanya tepung, berarti kan hasilnya optimal. Tapi kalau kita banyak konsumsi camilannya tepung-tepungan semua, cake, roti, bolu pisang, brownies. Wah, ini program transformasi 30 harinya ini masih kurang sempurna. Jadi Bapak Ibu, tepung-tepungan yang seperti ini dan jenis tepungan yang lain, ini benar-benar bantu dikontrol. Kue tar itu kan gulanya banyak, ya tepungnya juga banyak, ini dan itunya banyak. Jadi itu kurang mendukung program transformasi 30 hari. Oke ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu ini random. Ini adalah data-data random yang kita coba kompilasi sehingga muncullah eh, makanan-makanan seperti ini. Ini makanan Indonesia semua itu hebat-hebat ya. Tetapi 30 hari ini mari kita berjuang bersama, teguhkan tekad gitu ya. Oke. Nah, lanjut yang di atas ini, kelihatannya beda warnanya ya. Sayur-sayuran ini variasi. Apa sih yang dimaksud makan buah dan sayur mentah lebih banyak? Contohnya apa? Wortel bisa dimakan mentah, lobak bisa dimakan mentah, paprika, timun, tomat, selada, tomat cherry, brokoli, seledri, beet. Itu tinggal di slices, potong kecil-kecil, panjang, kayak potong korek api yang lebih tipis. Itu tinggal bisa dijadikan camilan juga boleh. Ataupun di siang hari kita memakan nasi bisa campur sayur ini, jadikan dia jus pro di dalam tubuh kita. Perbanyak makan buah atau sayur mentah. Buah-buahan saya nggak perlu tulis di sini, buah itu banyak banget ya. Buah itu rata-rata mentah ya, tidak banyak buah yang dimasak. Nah, kalau sayur rata-rata kan dimasak, tetapi yang mentah tuh seperti anjurannya ada di sini. Tetapi Bapak Ibu, sayur mentah ini benar-benar Bapak Ibu pastikan dicuci dengan baik. Jangan sampai belinya di mana, lalu semprot-semprotin sedikit, kibas-kibas sedikit, langsung dikonsumsi. Cuci yang baik ya. Kalau perlu pakai jus pro, direndam dulu 5 menit, dicuci pakai air matang, habis itu kita makan. Sehingga pestisida kimianya kita bisa netralisir dulu sebelum kita masuk. Ya, dicuci juga bagus supaya kalau ada telur cacing dan lain-lainnya itu nggak masuk ke dalam tubuh kita asupnya tetap lebih sehat. Lagi satu, minum air putih lebih banyak dari biasanya. Nah, Bapak Ibu, di jurnal juga disampaikan, apakah kita ada merasa kehausan dalam satu hari? Kalau ada, berarti program transformasi 30 hari ini kurang sempurna. Jangan sampai Bapak Ibu merasa kurang minum air. Atau jangan sampai merasa haus. Kalau sudah merasa haus, tandanya udah dehidrasi. Minumlah sebelum haus. Jadi gimana Pak? Ya minumnya dicicil. Artinya kalau Bapak Ibu siapin satu botol minum, kemasannya mungkin 800 mili, 1 liter, maka setiap 1-2 jam minum, setiap 1-2 jam minum. Ya minumnya nggak usah sekali minum tuh 3 gelas ya. Nggak perlu. Kita pentingnya nyicil aja minumnya. Lama-lama tubuh kita sepanjang hari lembab. Bukan lembab ya. Sepanjang hari tidak dehidrasi. Karena dicicil terus. Dengan dengan dicicil tanpa merasa kehausan, tubuh kita akan merasakan fit. Tambah lagi jika Bapak Ibu misalnya yang sering begadang, maka disarankan malam itu setiap setengah jam 40 menit minum segelas. Setengah jam 40 menit minum segelas. Itu akan membantu benar-benar agar kita tidak dehidrasi. Sehingga kita tetap lebih fresh, lebih segar menghadapi lembur. Gitu contohnya ya. Oke, what what you are what you digest. Banyak orang bilang Anda adalah apa yang Anda makan. Lebih jauh lagi, Anda adalah apa yang Anda cerna. Karena kemampuan cerna yang rendah, apapun yang dimakan itu cuma lewat di dalam usus kita. Karena kita tidak bisa mencernanya. 60% energi dihabiskan untuk mencerna, sehingga kita selalu kelelahan.
Dengan makanan ataupun sayur buah yang mentah, enzimnya itu membantu proses pencernaan. Sehingga kita tidak cepat lelah, tidak drop. Pencernaan yang sehat itu dapat dari makanan yang prosesnya sedikit. Oke, ini testimoni. Saya punya usaha di luar kota, sering bolak-balik keluar kota untuk urus usaha. Dulu kalau pulang dari luar kota, saya butuh waktu untuk istirahat, menghilangkan rasa capek. Nggak bisa langsung beraktivitas lainnya. Lalu saya kena promik karena ikut Zoom dari Pak Jarot. Saya coba minum promik dan efek di tubuh saya jadi lebih fit waktu aktivitas. Kalau pulang dari luar kota, badan masih siap untuk lanjut aktivitas. Kalau kata Bu Resiana tuh nggak capek-capek gitu lah ya. Oke, saya selama di China minum promik pulang sehat walafiat. Pada hari-hari terakhir tuh capek banget kurang tidur. Tapi paling pulang-pulang si 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 X gitu ya, temennya dia pulang-pulang langsung flu berat gitu ya. Oke, bulan kemarin menstruasi saya terhambat, keluarnya sedikit banget. Alhamdulillah pas habis minum jus pro lancar banget. Bulan ini juga sama keluarnya. Sedikit-sedikit jadi mau ikhtiar pakai jus pro lagi biar lebih lancar. Proses metabolisme dan hormon. Promik bukan obat dewa, tapi Promik tahu tubuh kamu itu sebenarnya pintar. Teman saya tidak haid 2 bulan lebih. Setelah 3 hari minum Promik yang hanya 2 sendok makan per hari, haidnya datang. Jadi Bapak Ibu program transformasi 30 hari ini itu 3 sendok makan. Pagi, siang, malam. Ya, teman kita ini adalah 2 sendok makan saja per hari. Tapi dia sudah membantu untuk haid yang 2 bulan lebih tidak datang, akhirnya datang. Oke, puji Tuhan Bu kenal Air Produce dari buah. Sangat membantu, bagi saya ada sakit lambung cukup parah dan usus. Dulu BAB saya kurang lancar. Semenjak minum Air Produce ini, udah lancar BAB. Dan satu lagi, tadi udah mau berhenti mens, 3 bulan saya nggak mens. Periksa ke dokter, katanya mau berhenti mens itu, menopause. Tapi saya rutin minum Air Produce, mens saya datang lagi dan lancar lagi. Malah keluar mens yang hitam lagi. Jadi luar biasa Produce ini. Anak autis saya juga saya kasih. Puji syukur, anak jadi tenang dan mulai teratur tidurnya. Dulu biasa tidur Dulu bisa tidur jam 3 subuh. Karena jam 10 malam udah tidur sampai pagi. Jadi ini benar bisa membantu. Baik. Bu Ivon, kami beberapa hari sedang mencoba air minum 1 gelas putih, tambah 2 sendok makan jus pro. Airnya lebih dingin dan segar tanpa masuk kulkas. Masih kami rasakan terus badannya menjadi lebih segar. Oke, ini sama seperti kemarin saya edukasi olah sampah sama jus pro. Ada yang tangannya alergi. Nggak sembuh-sembuh gatal-gatal bertanya. Saya bilang silakan kompres aja dengan jus pro yang saya bagikan. Benar. Besok paginya bilang membaik alerginya, kemudian akhirnya nanya dan beli Promik. Oke, ini sensitif dengan gluten. Kemarin makan pizza banyak-banyak, tapi minum probiotik terus. Migrain dan perutnya nggak kumat. Jadi bersyukur bisa membantu masalah migrain dan perutnya ya. Oke, sebelum saya lanjut ke langkah kedua, saya coba bacain di obrolan rapat. Ini, oke. Pak, kalau belum mampu makan seperti yang dianjurkan, apakah minum Promik ini percuma atau hanya tidak maksimal? Hanya tidak maksimal, Ibu. Anjuran program transformasi 30 hari seperti tadi. Berat nggak? Kalau mau dibilang relatif. Ada orang yang merasa berat, ada orang yang merasa biasa aja. Misalnya Bu Dwi Kartika ya biasa aja tuh. Dia selama ini nggak begitu memusingkan terlalu berat mengenai masalah nafsu makan. Apalagi dia vegan. Tapi bagi teman-teman kita yang lain itu kok rasanya berat gitu ya. Saya kan kecenderungan makan ini. Atau teman saya ini suka makan pempek. Jadi trigliseridnya naik. Jadi saya bilang, Pak, kalau bisa pempeknya di stop dulu. Coba aja sebulan, Pak. Nanti datang lagi kita bisa tes lagi. Tapi nggak bisa, agak sulit. Ya, karena memang eh, ya mungkin dari lahir gitu ya makannya itu terus. Jadi susah banget untuk melepas makanan-makanan ini. Dan Bapak Ibu, ini adalah yang saya sampaikan. Bapak Ibu hanya lakukan 30 hari. Ya, jadi nggak sampai 1 tahun, nggak sampai 2 bulan, 3 bulan, tidak. Dan ini transformasi. Saya sempat menyampaikan bahwa transformasi itu mirip seperti dari ulat menjadi kupu-kupu. Banyak orang melihat ulat, aduh geli, geli, geli gitu ya. Tapi orang melihat kupu-kupu tuh nggak komplain. Melihat, wah indah. Di dalam tubuh Bapak Ibu, itu analoginya masih jadi ulat. Masih ulat.
Tapi setelah transformasi 30 hari, jadi kupu-kupu tuh tidak hanya orang lain yang melihatnya enak. Bapak Ibu sendiri akan merasakan badannya tuh enak. Ya, bonusnya adalah penyakit-penyakit kecil tuh tiba-tiba hilang. Kok kakiku nggak ngilu lagi ya? Kok akhirnya kok tidurnya nyenyak ya? Jadi penyakit-penyakit gitu tiba-tiba hilang, Bapak Ibu. Bapak Ibu akan mendapat bonus dari transformasi ini. Jadi mari kita maksimalkan transformasi ini. Jadi kalau ditanya, kalau tidak mengikuti apakah percuma? Tidak, tetapi hanya tidak maksimal. Dan ini akan membantu proses introspeksi Bapak Ibu agar oke deh, saya akan mulai ulang, saya akan lebih baik lagi. Oke lah, saya akan mulai ulang, saya akan lebih baik lagi. Akan terjadi seperti itu. Oke? Saat ikut program transformasi 30 hari, apa boleh minum jus pro juga? Boleh, sangat dianjurkan. Contoh dari jurnal yang sudah diisi, orang-orang yang minum jus pro, selain minum air putih, ada minum apa lagi nggak? Ada yang minum eh, kayak boba gitu lah ya, minum-minuman kayak gitu. Ada juga yang terlihat rutinnya tuh minum jus pro. Hasilnya berbeda. Ya, orang-orang yang minum selain air putih, minumnya jus pro, malah prosesnya akan menjadi lebih bagus. Jadi itu adalah dua hal yang menjadi suplemen, tambahan yang bagus. Ya, jadi silakan minum jus pro. Seling-selingannya dengan minum jus pro itu juga bagus ya. Jadi minum Promik tetap T30-nya, selang-seling minum air putih adalah minum jus pro itu akan lebih membantu. Saya minum jamu tiap hari. Apa mesti di stop kalau ikut program? Nggak perlu. Jamu juga bagus. Jadi tetap minum jamunya aja. Jangan di stop. Bukan jangan di stop ya. Tidak harus di stop. Ya. Oke. Pro, Promiknya itu yang buat jus pro terus apa rasanya tidak asam? Ya rasanya asam. Promik memang rasanya asam. Ya, jus pro agak asam, promik juga rasanya asam. Namanya juga jendra ya Bapak Ibu. Pak, kalau makan daging ayam tidak digoreng, telur rebus bolehkah? Boleh. Anjurannya adalah tadi kita kurangi yang minyak, kurangi yang tepung ya. Kalau makan yang tadi eh, boleh. Selama detok boleh minum coklat apel nggak? Boleh. Mau minum coklat apel juga nggak apa-apa. Untuk baju pro untuk buahnya apa boleh dicampur atau hanya satu macam aja? Campur boleh. Satu macam boleh. Bebas. Untuk jus pro bebas. Nggak masalah. Oke, saya lanjut. Nah, ini saya agak percepat ya. Biar nanti tanya jawabnya lebih banyak. Ini sudah 55 menit. Cepat juga ya. Oke. Langkah kedua adalah tidur yang lelap dan berkualitas. Bapak Ibu, 6 langkah. Salah satunya adalah tidur. Kualitas tidur itu membantu agar regenerasi sel kita membaik. Ya. Banyak sekali manfaat jika Bapak Ibu tidurnya cukup. Kalau tidur cukup, salah satunya adalah nggak dibangunin bangun sendiri. Ya bukan bangunnya karena mimpi buruk ya, lain cerita. Jadi tidur tanpa mimpi dan tiba-tiba bangun. Itu biasanya segar. Kalau tiba-tiba mimpi buruk bangun, kurang ya, kurang pas. Berarti sebelum tidur tuh mungkin perlu meditasi dulu ya. 15 menit sebelum tidur. Jangan elektronik setengah jam sebelum tidur, itu akan sangat membantu. Kalau perlu 1 jam sebelum tidur, jangan elektronik. HP, laptop, tablet, TV, kalau perlu jangan. Itu off-kan semuanya. Ya, selama 1 jam sebelum tidur, itu akan membantu Bapak Ibu agar benar-benar tidurnya nyenyak. Oke. Oke, manfaat tidur itu eh, banyak sekali dan sangat bagus. Jadi kita perlu tidur yang berkualitas. Tidak hanya waktu, tetapi berkualitas. Berat badan kita juga sangat terpengaruh dengan waktu tidur kita. Jadi dengan tidur kita juga bisa membakar kalori. Jadi mau kita olahraga, mau kita jalan cepat, mau kita lari, naik turun tangga, itu akan membakar kalori. Tetapi tidur itu juga membakar kalori. Jadi kita tetap butuh tidur. Ya. Tidur dengan nyenyak, ya jangan di tempat yang panas, tempat yang sejuk, ya. Kemudian jangan banyak makan sebelum tidur, keadaan yang gelap, elektroniknya off, konsumsi minuman protein juga boleh. Di sini testimoninya,
Saya sejak minum Promik, badan lebih fit, hampir nggak pernah migrain, tidak cepat capek juga. Tidur juga lebih nyenyak. Agak susah tidur saya sebelumnya. Kalau perut lagi kembung-kembung, minum Promik langsung hilang kembungnya. Saya minum langsung sedikit campur air. Saya dan suami sudah minum probiotik 2 hari, pagi dan malam. 2 hari ini tidur kami rasanya enak sekali. Tidur itu benar-benar yang deep. Kualitas tidurnya bagus. Bangun pagi, badan terasa enak, nggak pegal-pegal seperti biasanya. Manfaatnya bisa dirasakan orang berbeda-beda. Saya minum sebulan dengan dosis 100 ml, bisa turunkan berat badan 2 sampai 3 kilo. Gula darah juga turun. Habis minum air probiotik ini, tubuh agak-agak terasa hangat dari dalam. Kayak kita minum arak gitu. Semalam suami minum juga, tidurnya lelap. Biasanya dia agak susah tidur lelap. Ya, mudah-mudahan ini bisa terus bermanfaat untuk kita. Saya minum karena rasanya enak, terus tidurnya lelap. Ya, cocok bang. Sama anak-anak juga suka ada rasa asam dan juga ada soda-sodanya. Biasanya saya tidur jam 10 bangun 3 kali, sekarang bangunnya langsung pagi ya, nggak jam 3 bangunnya. Awalnya saya insomnia. Insomnia artinya susah tidur. Insomnia parah sudah 20 tahun sejak melahirkan anak kedua. Lalu saya diberitahu ibu yang jualan kain dekat rumah yang mengalami hal yang sama. Ternyata saya tidurnya nyenyak setelah konsumsi. Semalam anak kedua saya tersebut mulai mengalami hal yang sama nih. Semalam saya minta dia minum itu dan hasilnya positif, tidurnya nyenyak. Jadi dengan minum Promik itu membantu kualitas tidur.